Oke, berjumpa lagi bersama saya Mail. Di sini saya akan mengupas ilmu yang katanya double dan ilmu yang katanya pencot, karena ini adalah ilmu penggorengan. Oke, selamat malam ya. Jadi para pecinta spiritual Jawa khususnya, kita sekarang akan menggoreng sedikit. Jadi ini sebenarnya pesulap yang menfitnah atau dukun yang menipu kan gitu. Jadi ini bukan untuk bantah-bantahan ya. Jadi ini memang kita kan orang-orang biasa mencoba untuk meluruskan semuanya kan begitu. Jadi kalau dikatakan dukun yang nipu ya kan, dengan inisial A, dengan satu oknum, itu tidak bisa dikatakan dukun itu menipu kan begitu. Yang menipu-nipu itu adalah suatu oknum yang mempunyai sedikit trik sulap lah, cara untuk membodohi atau mencari uang dengan sedikit trik sulap itu kan begitu. Dia tahu kerana kalau orang Indonesia tuh kental akan budidaya spiritual, jadi dia mencari uang dengan jalan seperti itu gitu loh. Itu bukan dukun. Jadi itu hanya orang yang sedikit pintarnya. Kalau pintar kan nggak mungkin dia terbuka aibnya kan gitu. Sedikit pintar, terus dia menggunakan sedikit trik-trik sulap untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lainnya seperti itu. Terus apakah seorang pesulap itu fitnah? Sebenarnya kalau menfitnah itu bisa dikatakan waktu dia mengatakan dukun itu kalau nggak cabul nipu. Kata-kata itu walau sudah diklarifikasi, tapi dalam statement-statementnya dia masih mengatakan kalau dukun nih, katanya nih, kalau dukun nih pasti ada goibnya nih, seperti itu. Itu sebenarnya salah. Harusnya digantilah kata-katanya. Kata-katanya itu diganti. Nih kalau orang sok tahu nih, apa kalau orang sok pintar tentang spiritual nih, katanya nih benda ini nih ada goibnya nih, disambung-sambungkan dengan goib nih. Nah begitu kan tidak menyinggung seseorang gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya apa saya seorang dukun kok selalu membela kata-kata dukun, enggak, saya bukan orang dukun, saya nggak punya pasien. Cuman kan negara ini berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetap satu jua gitu loh. Jadi yang namanya berbeda berarti beda ras, beda suku, beda keyakinan, terus beda tradisi kan gitu. Dan itu yang mengesahkan kan NKRI kan begitu. Nah untuk masalah, mohon maaf, saya sendiri juga Islam. Untuk masalah kekerana sunnahnya dengan ilmu yang non sewu ya, saya bicara Islam ini yang sudah disempurnakan dengan Nabi Muhammad SAW ini, ya kita untuk mendakwahnya jangan sampai kita itu menjatuhkan seseorang. Naiklah, silakan naik, tapi jangan menginjak orang yang di bawahnya gitu loh. Berdakwahlah, silakan berdakwah dengan cara yang Islam yang benar, tapi tanpa, mohon maaf, tanpa menghitamkan, tanpa menjatuhkan tradisi orang lain gitu loh. Karena ada statement orang itu yang namanya Allah Maha Kuasa itu ibaratnya ada masanya seseorang itu nanti untuk ke jalan yang benar gitu loh. Jadi mbok yo di statementnya atau perkataan itu diganti dari supaya lebih tidak menyinggung suatu namanya. Kalau dikatakan suatu profesi sih enggak. Kalau dukun itu bukan profesi sebenarnya. Jadi dukun itu cuman dulu tuh orang, mohon maaf, orang yang mempunyai sedikit kecerdasan dalam spiritual. Nah ini diminta bantuannya gitu loh. Banyak, jangan langsung saya bilang begini langsung Anda mengategorikan spiritualnya itu berarti santet, tenung, jengges. Bukan hanya hal itu. Orang Jawa dulu tuh apa-apa sebelah dihitung loh bro. Contoh nih, yang wetonnya Jumat Pahing terus mau nikah sama Jumat Kliwon seumpama, ini dihitung, itu namanya primbon kan begitu. Orang-orang yang mengetahui tentang primbon seperti ini, karena itu tradisi. Kalau Anda ingin menghilangkan tradisi, ya lawanlah Bhinneka Tunggal Ika itu, coplok itu dari lambang Garuda, kan begitu aja, simple.
Nah, kalau Anda memang hidup di tatanan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, ya udah, hargai sesama. Gitu loh. Anda kan bisa mengatakan itu sesat atau itu hitam karena Anda sudah merasa benar. Karena saya bilang loh dari situ, Anda merasa benar. Kan begitu. Padahal yang benar bukan seperti itu. Kalau mohon maaf, dalam syariat Islamnya, kalau Anda itu benar, pelajari Al-Quran itu dengan baik. Setelah itu Anda ajarkan. Maksudnya diajarkan itu bukan cara menginjak atau menghitamkan atau apalagi menjatuhkan. Itu bukan seperti itu. Justru dengan dakwah Anda yang baik, itu nanti orang-orang ini mendengar dakwah Anda, dia akan berpikir dengan sendirinya. Nggak usah Anda injak, nggak usah Anda singgung. Itu mereka sudah punya pikiran sendiri. Itu namanya hidayah kalau dalam Islam. Kan begitu. Jadi tolonglah, mohon maaf ya sebelumnya, untuk yang tolong banget ya, untuk yang masih kategori ngaku-ngaku dukun loh, standarnya ngaku-ngaku dukun, berhenti dulu lah sebentar ya, kasih saya ini, orang ini, masyarakat ini, untuk menghadapi kalau ada sayembara tentang spiritual. Nah, kemarin saya mau datang ke podcastnya Dr. Richard, sudah didalui orang. Saya langsung telak namanya si Gus Irfan, tapi jadian enggaknya saya nggak tahu, katanya enggak. Atau gimana itu? Tolonglah kasih kesempatan gitu loh, supaya meluruskan semua ini gitu loh. Jadi untuk Dr. Richard, mohon maaf, kalau masih buka sayembara saya hadir dokter dari kerana spiritual Jawa, intinya gitu. Anda mau pembuktian bagaimana gitu loh, asal itu keranahnya spiritual, saya maju apapun itu. Dan kalau bisa saya sendiri, maksudnya sendiri itu dalam podcast saya itu datang sendiri. Ya, kalau teman itu mungkin nanti cuman di luar studio kan gitu. Nah, kalau bisa ada Anda, ada Marcel, ada Ustadz Faisal juga, dan Ustadz Dery. Jadi keempat. Saya seorang dengan 4 orang. Dah gitu. Meluruskan, bukan mau tanding ilmu, enggak. Meluruskan. Dari keempat orang ini. Jadi Anda mau berbicara tentang hal apa, maka saya jawab dengan mohon maaf, budaya Jawa yang tidak melanggar sunnah, intinya gitu. Oke. Jadi untuk masyarakat yang masih nyinyir, lu siapa nantang ini, siapa yang nantang, sini nggak nantang. Justru dari rakyat yang kecil seperti ini ingin meluruskan sesuatu yang sedikit bengkok, intinya gitu. Oke, selamat malam. Pokoknya salam waras, oke, dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi NKRI itu harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.